Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia menunggu. Mohon maaf sekali, kita mulainya telat di Zoom-nya karena tadi ada kesalahan teknis, teman-teman. Ini suara saya kedengaran jelas kan ya? Oke. Alhamdulillah kita ucapkan atas taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat hadir di acara pada malam hari ini, yaitu acara PKS Muda Mendunia dengan tema Jalan Ninja Meraih Beasiswa dan Kerja di Negeri K-pop. Dan tak lupa salawat serta salam selalu kita haturkan pada Nabi besar kita, Rasulullah Muhammad SAW. Dan sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan Bismillah dan juga Al-Fatihah. Ya, terima kasih. Dan saya ucapkan lagi selamat datang untuk teman-teman semua. Selamat datang di acara pada malam hari ini. Terima kasih sudah berkenan menunggu dan tetap hadir pada acara kita yang luar biasa pada malam hari ini, teman-teman. Oke, nah, karena kita sudah mulai acaranya, jadi tanpa berlama-lama lagi, ya sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Jadi perkenalkan teman-teman, nama saya Pandu Pratama. Saya akan bertugas menemani teman-teman semua di acara pada malam hari ini. Dan hari ini kita bakal mendengarkan satu sharing yang seru banget nih buat teman-teman yang punya keinginan untuk bisa kuliah atau belajar di luar negeri, khususnya di Korea Selatan, atau bahkan mungkin kerja di Korea Selatan. Hari ini kita bakal kupas tuntas habis, teman-teman. Oke, nah untuk acara selanjutnya, mari kita dengarkan terlebih dahulu tilawah Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudara Faiz. Waktu dan tempat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi wa man 'amiya fa'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafiz. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم
بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Saudara Faiz atas lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'annya yang cukup indah sekali. Untuk acara selanjutnya, langsung saja kita nyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya dan Mars PKS. Teman-teman panitia dipersilakan. Cita-cita dan mulia, bagai cahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya harapan. Partai Keadilan Sejahtera hadir untuk membela rakyat, menata ibu pertiwi, mencipta peradaban mulia. Sejahtera tak lelah terus
cahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya harapan. Partai Keadilan Sejahtera hadir untuk membela rakyat, menata ibu pertiwi, mencipta peradaban mulia. Partai Keadilan Sejahtera telah terus berjuang dengan jiwa Pancasila, menjayakan negeri kita, membangun Indonesia bersama. Partai Keadilan Sejahtera. Baiklah, terima kasih untuk panitia. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita lanjutkan ke agenda berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Bidang Kepemudaan PKS DPD Surabaya, Mas Reza Kusuma. Atas waktu dan tempatnya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita keberkahan waktu, yang telah memberikan kita berbagai kesempatan-kesempatan untuk menjadi pribadi yang produktif, menjadi pribadi yang lebih baik dalam rangka untuk mengimplementasikan rasa takwa dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Beliaulah sebaik-baik qudwah dan uswah kita. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Haji Teguh dan Bapak Nur Hadi Sukma selaku narasumber yang saya cintai dan saya sayangi, rekan-rekan pengurus dan panitia kegiatan PKS Muda Mendunia, serta semua anggota PKS Muda dimanapun teman-teman berada, dan para pemuda-pemudi yang senantiasa bersemangat untuk mencari keridhaan di jalannya. Pada kesempatan di malam hari ini, agenda PKS Muda Mendunia yang dihelat oleh PKS Muda Chapter Surabaya, yang merupakan sebuah sarana atau komunitas dari bidang kepemudaan PKS Kota Surabaya, yang secara khusus memang menjadi komunitas yang didedikasikan dan dipersembahkan untuk para pemuda. Teman-teman semuanya, politik yang seringkali disampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera adalah politik yang memang mengedepankan meritokrasi, politik yang mengedepankan politik asketis, politik bermartabat, politik yang menyenangkan. Inilah politik yang akan menjadi wajah peradaban masyarakat Indonesia di masa yang akan datang. Politik yang mengetengahkan edukasi-edukasi yang bermanfaat, politik yang tidak mementingkan kelompok atau golongannya, tetapi mampu menjadi sarana bagi masyarakat untuk bisa mengakses berbagai program-programnya. Dan disinilah kemudian kami mempersembahkan program PKS Muda Mendunia, yang merupakan salah satu dari program-program unggulan dari bidang kepemudaan PKS Kota Surabaya. Selain PKS Muda Mendunia, kami juga mengetengahkan program-program menarik lainnya seperti PKS Muda Sports, yang itu merupakan kegiatan-kegiatan olahraga dan kebugaran. Ada juga PKS Muda Digital yang lebih menitik beratkan pada sekolah atau pelatihan-pelatihan menjadi seorang konten kreator digital. Ada juga PKS Muda Perempuan, ya, kemudian ada PKS Muda Bisnis, kemudian PKS Muda Profesional yang di situ menghadirkan berbagai jenis pembinaan, coaching, dan pembekalan bagi para pemuda yang ingin melejitkan karirnya di dunia profesional. Dan banyak sekali program-program yang bisa teman-teman nikmati semuanya yang kami persembahkan wabil khusus kepada masyarakat Indonesia, wabil khusus lagi para pemuda. Dan terakhir, melalui kegiatan PKS Muda Mendunia ini, harapannya tentu saja tidak hanya lahir
para pemuda-pemudi berbakat yang kemudian memiliki motivasi kuat untuk belajar kuliah ya ke luar negeri, tetapi juga mampu untuk menjadi pribadi yang bermanfaat dari waktu ke waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, senantiasa memberikan kebaikan dan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga melalui kegiatan ini kita bisa mengambil intisari dan mengambil berbagai manfaat yang sangat berguna bagi kita, bagi bangsa dan negara kita. Itu mungkin dari saya. Semoga acara sukses dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Desat sambutan dan sepatah kata-katanya. Nah teman-teman, ini kalau di Korea Selatan ini harusnya jam 23.00 ya. Jadi ini cukup malam teman-teman ya. Dan ini teman-teman yang hadir hari ini, benar ya Haji ya, jam 23.00 berarti ya? Jam 22, jam 10. Oh, udah, oke. Nah ini berarti teman-teman yang hadir pada malam hari ini, teman-teman yang ingin bertumbuh dan berkembang lagi. Karena Sabtu-Sabtu waktunya liburan, waktunya istirahat, tapi masih mau mendengarkan Zoom kita pada malam hari ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kurang lebih 60 menit ke depan, kita bakal mendengarkan satu sharing yang menarik banget teman-teman dari, saya manggilnya Pak, Mas, atau siapa ya? Enaknya? Ini karena acara PKS Muda, panggil Bang aja biar dekat. Oh, Bang aja, oke. Yung boleh. Oke, Bang Haji ya. Jadi hari ini kita bakal dengar dari Bang Haji dan juga Bang Nur Hadi nih. Jadi pengalamannya seperti apa di Korea Selatan. Ini siapa duluan nih? Mau Bang Haji dulu atau Bang Nur Hadi dulu? Tadi sih panitia bilangnya saya duluan ya. Oke, urutannya. Iya, sesuai arahan panitia aja. Oke. Kalau gitu waktu dan tempat kami silakan, Pak. Siap. Terima kasih. Saya mohon izin share screen ya, teman-teman semua. Sorry. Suara saya kedengaran, Mas Pandu? Aman, Mas. Oke, aman. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa ala Muhammad. Langsung aja. Jadi perkenalkan, saya Aji ya. Saya ingin membawakan jalan ninja ya. Kalau saya spesifiknya terkait dengan kuliah di Korea Selatan. Oke, sebelumnya kenalkan, jadi saya Aji ya. Saya dulu S1-nya di Elektro UI tahun masuk 2004, sekarang sedang menyelesaikan S2 di Kookmin University. Insya Allah tahun ini akan melanjut PhD di Busan National University. Terus sekarang diamanahkan Ketua PKS Korea Selatan. Dulu berkecimpung di DPP ya, Relawan Digital Nasional. Ya, kurang lebih seperti itu. Pekerjaan di Indonesia saya masih sebagai CEO Java Automation, startup IT dan solution. Terus sempat bekerja di Saudi Telecom Company 5 tahun, dan beberapa achievement lain. Ya, saya ingin sharing terkait dengan short review pendidikan di Republik Korea Selatan. Punya sekolah wajib ya, dari SD SMP ya, wajibnya itu 9 tahun. Terus 3 tahun SMA, 4 tahun kuliah 1, dan master mostly 2 tahun, dan PhD 3 tahun. Idealnya ya. Tapi sama ada yang 2,5 tahun, masternya ada yang 5 tahun, S3-nya, yaitu it depends ya. Kemudian ini saya ingin sharing terkait dengan daftar beasiswa kuliah yang ada di Korea Selatan. Itu kita bagi dalam 2 kategori, yang ada dari Indonesia, berikutnya yang berada dari Korea Selatan. Nah, yang dari dalam negeri Indonesia itu ada 3. Itu IPDP, terus Dikti, dan juga Kominfo. Itu 3 kebanyakan. Teman-teman bisa lebih dalam lagi ya, gali. Ini ada banyak mitra di situ, baik beasiswa dalam negeri Indonesia
Berikutnya yang dari Korsel. Nah, yang dari Korsel ini, yang institusi ya maksudnya ya, itu ada KGSP atau disebutnya sekarang GKS, Government Korean Scholarship, terus ada POSCO, ada AMA, Art Major Asian, yang paling most wanted itu yang KGSP ini ya. Teman-teman bisa cari di niied.go.kr. Berikutnya ada juga KOICA, Korean International Corporation untuk teman-teman yang bekerja gitu ya, ada POSCO, GIFT, terus Korean Green Promotion untuk yang bagi pelajar dari negara berkembang termasuk negara Indonesia, dan ada AVOCO dan seterusnya. Jadi kurang lebih ada ini ya, lumayan banyak ya dari institusi ini. Terus berikutnya ada dari Universitas Korea ya, banyak di sini ada beberapa, nih 7 dari sekian banyak ya. Sebelumnya juga dari kampus saya juga ada gitu. Jadi swastanya aja di sini nyediain beasiswa. Jadi sangat banyak. Di sini ya contohnya saya ambil dari UST nih. Yang info yang saya dengar ini beasiswanya terbesar. Yang nomor 4 nih ya. University of Science and Technology Scholarship. Nah, ini bergengsi, terus angka beasiswanya terbesar dan seterusnya. Ini mohon maaf nih yang krauk-krauk bisa di-mute nggak? Di saya kedengeran banget suara keranci-kerancinya. Mohon maaf nih. Oke, thank you. Terus ada ya. Oke, ya mohon di-mute ya yang nggak sedang berbicara biar nggak mengganggu jalannya acara. Thank you. Tuh, jadi UST ya nomor 4 teman-teman bisa note di situ. Terus ada AUHA ya yang bagi yang perempuan, yang awat bisa daftar di sini gitu. Jadi bisa di capture teman-teman di sini atau nanti PPT-nya akan saya bagikan ya ke teman-teman panitia. Dan kebanyakan itu mereka punya potongan, ada yang 50%, bahkan ada yang 100% ya. Bahkan udah 100% dipotong, dapat gaji pula. Nah, asiknya itu. Kayak saya nih, 100% tuition fee potong terus dapat gaji gitu. Ya lumayan ya buat beli sembako di sini sama kontrakan gitu misalkan itu ya. Terus saya ingin compare terkait dengan apa sih bedanya beasiswa institusi dengan di sini terkenal dengan beasiswa profesor atau beasiswa lab. Nah, ini saya ingin compare di sini ya. Kurang lebih seperti ini. Kalau institusi, let's say KGSP atau GKS ya, let's say ya, sampel aja. Dia secara dokumen awalnya lebih lengkap ya, semua bahasa Inggris, terus semua jauh lebih harus completed in the beginning. Oke, terus beban pekerjaannya relatif lebih sedikit. Ya, beban ya kerja gitu ya, maksudnya kayak riset atau ada project itu relatif karena udah gajinya udah dari institusi, santuy. Terus beban drama ya, ini drama nanti enaknya ditanya jawab aja nih, drama apa yang dimaksud. Intinya somehow drama ini antara profesor dengan studentnya biasanya gitu ada drama gitu ya. Ini drama itu nggak hanya dalam film ya, tapi ada juga dalam kehidupan sehari-hari di perkuliahan di Korea. Ini sangat relatif, sangat tergantung kondisi lab, kondisi kampus beda-beda ya. Ada yang dapat orang Korea, ada yang dapat orang Jerman, Eropa segala macam, ini beda-beda. Dan ini dramanya beda-beda. Ada yang nggak ada drama, ada yang penuh drama dan macam-macam. Terus gajinya relatif bisa lebih banyak, bisa lebih banyak, bukan berarti udah pasti enggak. Masih gini, kayak case teman saya baru saya habis ngobrol, dia dapat dari institusi KGSP, dapat juga dari labnya double, kanan kiri oke, gitu ya. Itu contoh. Sekarang gimana beasiswa profesor? Nah, kalau yang pengen jalan ninjanya cepat ya, maka jalan ninja saya adalah beasiswa profesor. Cepat ke Korea oke, karena syarat dokumennya minimalis. Cukup ijazah, transkrip, form tetek bengek sedikit ya cukup lah ya. Enggak kebanyakan, enggak kedikitan. Ya sedang aja lah. Udah, bahkan saya kemarin itu enggak perlu IELTS, belum perlu. Jadi saya bikin IELTS TOEFL itu pas ketika sudah di Korea. Itu contoh. Jadi profesor saya waktu itu cuma minta ijazah, transkrip, paspor segala macam, visa standar lah ya, terus isi form, udah sama rekomendasi letter itu pasti. Nah itu.
Nah, pas di sini baru saya tes TOEFL segala macam supaya dapat potongan beasiswanya gede. Gitu. Beban pekerjaan relatif lebih banyak karena gaji kita ada profesor dari project kita juga yang ngerjain. Nah, itu ya. Korelasinya seperti itu. Nah, beban drama itu dramanya lebih banyak. Ya, relatif lebih banyak. Kenapa saya sebut relatif ini lagi-lagi tergantung. Ada yang bisa aja ada juga yang dapat beasiswa profesor tapi nggak drama, ada juga gitu ya. Itu rezeki anak soleh gitu ya. Beda-beda. Ada yang udah beasiswa sedikit, dramanya full banget, ngegas terus, ada kayak gitu. Dan di sini gaji terbatas karena dari profesor saja, kebanyakan dari profesor. Ada juga yang proyeknya banyak, ya, udah udah banyak kerjaan, terus dikasih bonus, ada kayak gitu. Itu case comparison, perbandingan. Oke, berikutnya. Oke, ini apa sih Kukmin ya? Kukmin ini yang kampus saya, dia swasta pertama setelah kemerdekaan di Korea tahun 46 ya. Ini kalau nggak salah ya, ini 30-40 besar di Korea ya. Jadi meskipun swasta ya lumayan ada rankingnya gitu. Dan ini saya mengencourage teman-teman ketika kuliah ya udah do it aja ya, yang nulis, yang bikin paper, riset segala macam. Alhamdulillah saya nggak pernah niat dapat best conference, alhamdulillah dapat ya kayak gitu. Mungkin ini jalan ninja supaya dapat prestasi gitu ya. Ya udah kerjain aja kayak gitu. Terus saya juga berbagi buat teman-teman di sini, ada denyut nadi dakwah ya di Korsel gitu ya. Jadi teman-teman ya not just kupu-kupu kuliah pulang, tapi bagaimana ada kontribusi ya untuk society, untuk dakwah Islam kayak gitu ya. Ya aktif lah kayak gitu ya. Jadi time manajemennya harus dimaksimalkan. Jadi jangan hanya kuliah pulang, tapi harus ada something more ya you can do in here. Ya, contohnya di sini saya cukup aktif di pengajian Majelis Taklim IKMI, Ikatan Keluarga Muslim Indonesia di Korea ya. Jadi di Kecamatan Singgilnya, di daerah Singgil ya, ada pengajian aktif di situ. Itu contoh. Oke, ini Jalan Ninja ya di Korea. Ini seperti ini perjalanannya. Oh ya, udah ke Jeju, Pyeongchang gitu ya, bawa keluarga gitu ya. Penuh asik deh ya. Ada dramanya, ada enaknya, ya segala macam lengkap lah, komplit ya. Kalau orang bilang permen nano-nano ya, rame rasanya kayak gitu, seru gitu. Oke, terus ini poin dari saya, bergerak ya. Karena bergerak itu berkah buat kita semua. Bagian air kalau bergerak itu lebih sehat daripada air yang ngembang ya. Air ngembang itu atau menggenang itu nggak sehat. Terus bergeraklah sampai di sini ke di Pulau Jeju ya, di Ichulbong. Oke, ini additional info, link-link nanti teman-teman bisa lihat. Terus sedikit ya virtual trip dari saya, last. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji. Saat ini saya sebagai Ketua PKS Korea Selatan. Sekarang lagi di Kukmin University, mengajak teman-teman untuk virtual tour. Ya, yuk kita lihat Kukmin University. Jadi Kukmin University itu kampus pertama yang didirikan, kampus swasta setelah kemerdekaan Korea Selatan. Itu gedung biru atau Mire ya, Mire itu Future Building Mire Guan. Tempat saya kuliah, itu saya di Electronics Engineering. Nah, sebelah kanan saya itu Yesilguan, itu fakultas atau gedung art seni. Oke. Ini lagi ketutup salju semua. Asik guys. Oke. Tempat kongko-kongko tapi dingin. Oke. Kita lihat nih suasana lab saya. Lab Telkom.
Nih. Raspberry, Arduino. Ini running AI, programming. Ya, ini. Ya, kita lihat ada lagi suasana lab. Ya, banyak berbau kabel-kabel, PLC, sensor, something. Oke. Nah, ini suasana lab electronics engineering. Yaitu sedikit virtual tour, gambaran kuliah dan jalan-jalan di Korea Selatan. Jadi sebenarnya banyak sih ya, tapi saya concise di momen ini. Sekian dari saya, nanti bisa tanya jawab setelah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seru banget. Coba ngeliat cuplikannya aja udah seru banget. Itu tadi habis bikin kue apa gimana Mas, ada putih-putih banyak gitu. Kayak tepung-tepung gitu kan. Iya. Memang kalau anak kampung biasa main hujan-hujanan doang agak kaget ya main salju di Korea. Shock gitu kan kayaknya. Betul. Oke. Nah, teman-teman, ini menarik banget pembahasannya. Cap bakal banyak pertanyaan. Kalau teman-teman yang mau bertanya, silakan dicantumin dulu di chatnya. Kita akan bahas setelah kita dengerin satu sharing dari Bang Nur Hadi. Gitu. Jadi kalau tadi kita dengerin tentang perjalanan kuliah S2 gitu ya di Korea Selatan, sekarang kita bakal dengar pengalaman bekerja di Korea Selatan. Gitu. Apa sih bedanya dengan kerjaan di Indonesia kayak gitu kan? Apakah jam lemburnya sama atau apakah drama perusahaannya sama gitu kan? Kita juga kepo nih gitu kan. Nah kalau gitu tanpa berlama-lama lagi kami persilakan Bang Nur Hadi untuk bisa share waktu dan tempat yang persilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah suara terdengar jelas ya. Terima kasih nih pada teman-teman yang sudah hadir di sini dan juga untuk teman-teman dari PKS Muda Surabaya ya yang sudah mengundang saya dan Bang Haji. Ya semoga ada sedikit lah ya yang bisa teman-teman ambil ya dari sharing kita yang sangat-sangat singkat ini ya. Baik, saya share screen dulu. Sudah muncul ya? Ya, sudah muncul teman-teman? Ini masih loading, Mas. Nah, ini Oh, sudah udah ya. muncul. Baik. Ini mohon maaf nih kayaknya laptopnya agak jadul jadi harap dimaklumi ya. Ya baik. Langsung saja, Jalan Ninja bekerja di negeri K-pop. Oleh saya ya, Nur Hadi Sukmawaluyo, dari nama kelihatan Jawa. Walaupun nanti teman-teman akan lihat, beneran nggak sih saya Jawanya atau Jawa setengah, gitu. Atau Jawa campuran. Itu saya udah nulis nomor HP dan juga email, kalau ada yang mau kontak, kirim WA gitu ya, silahkan. Oke, sekilas info, ini dalam beberapa menit ke depan kita akan melihat perjalanan hidup saya ya, jadi my life in a timeline. Kemudian jalan ninja pertama, jalan ninja kedua, dan jalan ninja yang ketiga. Ini berhubung ninja ya udah kita coba cari ikon ninja. Alhamdulillah dapat juga nih ikon ninjanya. Oke. Kemudian ini timeline hidup saya. Saya lahir 84 di Kota Bandung. Jadi saya lebih bisa bahasa Sunda ya daripada bahasa Jawa. Kemudian di usia 2,5-an saya sudah mencicipi luar negeri ya, tinggal di New York, Amerika, ikut ayah saya yang sedang S2. Ya, waktu itu sempat ke Liberty ya, ke patung Liberty itu, kalau teman-teman. Kemudian setelah itu praktis banyak di Indonesia ya, di dalam negeri. Nah, kemudian ketika saya umur 20 tahun, ya mungkin usia teman-teman, ada juga yang sekarang umurnya 20 tahun, ya alhamdulillah ke luar negeri lagi. Dan waktu itu ke Korea gitu ya. Jadi suatu kebetulan yang sudah tertulis gitu ya. Di tahun 2004 saya berangkat mewakili Indonesia dalam acara IT Youth Forum ya, International Telecommunication Union Youth Forum di kota Busan, Korea. Kemudian di umur 23 sampai 28 itu sekitar 5 tahun saya gunakan atau takdir saya membawa saya ke program master ya di Teknik Mesin King Saud University Riyadh, dan ini irisan saya sama Bang Aji sebetulnya ya, sama-sama pernah ke Saudi. Dan waktu saya di Saudi saya kuliah, Bang Aji kerja gitu ya. Jadi ada apa ya, saling melengkapi lah. Bang Aji warna putih, saya pakai warna hitam. Kemudian setelah lulus S2 sempat 1 tahun ya bekerja sebagai supervisor lab di kampus yang sama. Dan di tahun atau di 5 tahun ini ya alhamdulillah masya Allah tabarakallah bisa merasakan beberapa negara ya, Malaysia, Singapura, Abu Dhabi, Kuwait, Jerman, Maroko, Prancis, Hong Kong, Cina. Ya tentunya karena satu dan lain hal ya, tapi intinya alhamdulillah punya kesempatan untuk bisa keliling-keliling. Kemudian di usia 28 sampai 33 saya mengambil program PhD di UST Kier. Jadi kalau tadi Bang Aji bilang UST yang salah satu yang paling besar gitu ya, ya Bang Aji udah buka kartu ya. Tapi besar bukan selalu apa ya, bukan segalanya gitu ya. Beasiswa besar itu bukan segalanya, tetap apa ya, kualitas kita sebagai seorang individu, sebagai seorang apa namanya, seorang Muslim, seorang dalam hal ini mungkin sebagai anggota PKS itu yang kemudian justru memiliki nilai tambah yang lebih gitu ya.
atau harus memberikan nilai tambah yang lebih. Saya waktu itu di kota Daejeon, di Korea, Daejeon. Nah, setelah lulus 2017, nah baru muncul si ninja yang suka makan donat dan minum jus wortel. Nah, saya baru mulai kerja itu tahun 2017 di Korea ya. Jadi waktu itu saya di perusahaan Castle and Detective namanya di kota Incheon selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian setelah itu pindah ya ke Basco Ltd di kota Asan. Dan di rentang waktu ini ya alhamdulillah pernah keluar negeri lagi ke Austria ya. Jadi ya, teman-teman bisa lihat siklus hidup kita itu sebenarnya berulang aja ya. Kecil pernah ke luar negeri, habis itu lama di Indonesia, ke luar negeri. Habis itu nggak kemana-mana, walaupun di Korea ya, nggak kemana-mana, bisa ke luar negeri lagi. Jadi bersabar saja gitu ya. Insya Allah ada saatnya gitu ya, teman-teman bisa ke luar negeri. Oke, untuk jalan ninja yang pertama, ini saya ambil dari teman saya ya, B. Hardi, kalau saya Nur Hadi, ya B ini Benjamin ya. Jadi beliau nulis buku dan di bukunya itu ada satu kalimat yang bagus ya. Your future self must be stronger, wiser, and more capable than your current self. Jadi diri Anda di masa depan itu harus lebih kuat, lebih bijak, dan lebih capable. Capable itu apa ya? Lebih kapabilitasnya lebih tinggi gitu ya. Daripada kondisi kita atau diri kita saat ini. Which means artinya kita harus bertumbuh gitu ya. Harus bertumbuh, harus lebih baik gitu ya di masa depan. Nah, maksudnya that tuh yang ini, masa depan diri kita di masa depan yang lebih kuat, bijak dan capable itu can only happen through rigorous, challenging and new experiences. Jadi ini semacam suatu prasyarat ya, bahwa kalau kita ibaratnya kalem-kalem aja situasinya gitu ya. Kalau tadi Bang Haji bilang nggak ada dramanya gitu ya. Ya bisa jadi kita gitu-gitu aja Bang hidup kita gitu ya. Nah, makanya kita butuh rigorous, itu semacam apa ya rigorous ya? Saya lagi bingung padanan Indonesianya. Tapi intinya challenging lah ya. Jadi kita harus terus ter-challenge, tertantang gitu ya. Dan juga mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru gitu ya. Kayak tadi Bang Haji kan nggak hanya kupu-kupu gitu ya, nggak hanya kuliah pulang, tapi juga berkontribusi ke masyarakat. Ikut organisasi. Atau di sini ikut PKS Muda. Pesan sponsor. Jadi ini jalan ninja yang pertama ya, bahwa kita harus menanamkan pada diri kita bahwa memang kita pengen gitu ya menjadi masa depan kita itu harus menjadi lebih kuat, lebih bijak dan lebih capable, lebih banyak yang kebiasaan kita tuh jadi lebih banyak gitu ya daripada kita saat ini. Gitu ya. Nah, tapi tentunya jalan ninja itu punya konsekuensi gitu ya. Apa diantaranya kalau bekerja gitu ya. Ini ada pros, ada positifnya lah ya, dan cons. Teman-teman lihat consnya lebih banyak daripada prosnya ya. Ya kita lihat yang prosnya dulu. Prosnya itu exposure in all aspect. Ya. Jadi salah satu nilai tambah gitu ya. Kalau teman-teman nanti ke luar negeri itu exposure teman-teman itu tidak hanya di bidang teman-teman, tapi juga di seluruh aspek gitu. Teman-teman mungkin kalau misalnya nanti bawa keluarga, ya berarti memang harus bisa memanage keluarga dari luar negeri gitu ya. Ya karena mungkin di sini kita nggak ada asisten rumah tangga, tidak ada keluarga inti gitu kan ya. Kemudian juga budget mungkin nanti terbatas. Nah itu semua exposure gitu ya. Kemudian juga di lingkungan pekerjaan, ya tentunya itu akan memberikan nilai tambah kepada kita. Kemudian ya kalau kita di negara maju gitu ya, kemungkinan besar atau sebenarnya yang dinamakan cutting edge technology ini bahasanya asal punya duit aja sih gitu ya. Teman-teman di Indonesia juga sebenarnya bisa mendapatkan cutting edge teknologi atau teknologi termutakhir yang ada saat ini gitu ya.
Nah, kita udah terekspos itu, kemudian juga dapat teknologi yang terkini, ya makin lengkap kan gitu ya. Kemudian juga tentunya bisa nabung ya, bisa nabung di sini. Karena apalagi kalau teman-teman itu single, apa namanya, nabungnya jadi bisa lebih banyak gitu ya. Karena memang kalau yang saya perhatikan, baik kuliah maupun bekerja gitu ya, memang desainnya itu desain untuk para single gitu ya. Dalam artian single itu semua fasilitas mendasar lah ya, tempat tinggal disediakan gitu ya. Kemudian apa namanya, untuk asuransi dan seterusnya juga difasilitasi. Nah, tapi itu untuk single gitu ya. Jadi misalkan dikasih apa apartemen, tapi apartemen isinya untuk orang bertiga gitu ya. Jadi satu kamar di apartemen diisi oleh 3 orang single. Nah, ketika kita udah berkeluarga, kita nggak bisa pakai kan gitu ya. Jadi harus keluar dan bayar sendiri. Nah, jadi kalau teman-teman single, Korea itu saya boleh katakan salah satu tempat yang ideal gitu ya, untuk bisa menabung cukup besar gitu ya. Kemudian juga ada travel opportunity dan juga haji. Kayak tadi lah ya, seperti yang Bang Haji sudah banyak tampilkan ya, bisa ke beberapa tempat wisata, kemudian juga ada beberapa spot-spot dari drama apa drakor gitu ya. Jadi itu memang apa ya, untuk orang yang pernah melihat sesuatu, kemudian bisa mendatangi langsung tempat itu memang kayak apa ya, life changing banget lah gitu ya. Ada suatu apa energi positif yang besar banget gitu ya, ketika apa yang pernah dilihat atau yang pernah diimpikan terus kemudian menjadi kenyataan gitu ya. Nah, itu buat self development kita tuh penting juga, jadi bagus juga gitu ya. Nah, selain dari travel opportunity di dalam Korea sendiri, teman-teman juga bisa berhaji dari sini gitu ya. Karena kuota di Korea itu cukup ya lumayan lah ya. Kemudian Muslim Koreanya sedikit gitu ya. Sehingga ya yang bisa memanfaatkan kuota hajinya ya dari negara-negara lain lah ya, termasuk Indonesia. Nah, tapi ya pros itu juga ada temennya, ada si cons-nya ini. Nah, yang pertama ada masalah bahasa gitu ya. Kalau saya terus terang tidak punya bahasa Korea yang baik ya. Ya alhamdulillah masih mau menerima saya yang hanya bisa berbahasa Inggris gitu ya. Ya karena memang kita punya apa namanya, punya skill di sisi yang lain gitu ya, atau punya atau memenuhi demand yang mereka inginkan. Jadi nggak usah khawatir ya. Tapi tetap aja itu jadi masalah karena teman-teman kita semua Korea gitu ya. Jadi kalau misalkan kadang-kadang mau komunikasi atau mau pakai satu segala macam, ya ada sedikit roaming dulu, bentar dikit-dikit gitu ya. Kemudian juga lingkungan yang challenging dan terutama dari masalah cuaca ya. Jadi kita punya 4 musim dan sekarang lagi musim dingin ya. Yang tadi ya Bang Aji putih-putih gitu ya, salju gitu ya. Ya salju tuh emang apa ya, menarik, romantis, kemudian juga indah gitu ya. Tapi ya nggak tahu sih, pengalaman saya sih ya mungkin 3 atau 4 hari aja gitu senengnya ya. Habis itu ke sananya dingin banget dan kayak aduh kapan sih ini berakhir musim salju gitu ya. Jadi karena kita belum biasa gitu ya, tapi kalau udah terbiasa ya udah tahulah cara untuk menanganinya seperti apa. Dan musim-musim yang lainnya juga gitu ya. Kadang-kadang kita jadi salah kostum, kadang-kadang kita tiba-tiba masuk angin segala macam lah. Kemudian juga ada Islamofobia gitu ya. Jadi ada juga yang memang ketakutan terhadap Islam ya, karena media terutama ya. Sehingga ya memang ya taunya orang Islam tuh yang buruk-buruknya aja gitu ya. Dan itu memang realita ya, realita yang kita hadapi di berbagai tempat gitu ya. Ya di sini juga ada gitu. Selain itu juga ada masalah rasisme gitu ya. Jadi ya orang luar negeri itu sama aja sih kayaknya orang Indonesia ini. Jadi pokoknya kalau misalkan dia luar negeri tapi bukan bule gitu ya, ya udah gitu ya, dianggapnya masih apa ya, masih orang yang kelas bawah lah gitu ya.
gitu. Jadi ada aja rasisme itu memang ada dan nggak usah kita nggak usah kita deny ya, kita terima aja gitu ya. Karena apa namanya, hal-hal seperti ini sih nggak perlu kita nggak perlu kita khawatirkan terlalu jauh ya. Apalagi kita sekarang udah lebih beradab lah gitu ya. Sehingga memang agama, ras gitu ya, itu ya semakin kesini semakin bisa dipahami sebagai perbedaan dan bukan itu yang menjadi penentu dari kualitas seseorang. Yang lainnya adalah homesick ya, atau kangen rumah gitu ya. Nah, jadi tadi single memang segala terfasilitasi gitu ya. Tapi kadang-kadang ada mereka atau teman-teman tuh sampai pada satu titik jadi kangen rumah gitu ya. Misalnya duit punya segala macam ada, tapi kangen rumah, kangen orang tua. Ya itu kan nggak bisa misalnya tiba-tiba yaudah yuk misalnya beli tiket bus untuk pulang nggak bisa kan. Harus apa namanya, apalagi sekarang lagi COVID ya, harus bikin exit entry permit ya, cari tiket sekarang nggak tiap hari ada dan seterusnya. Nah, terakhir yang paling berat gitu ya adalah stress and depression gitu ya. Jadi ya tadi kalau kita pendem sendiri, kalau kita kemudian tidak komunikasi, tidak tidak gaul gitu ya, ya akhirnya stres sendiri, depresi sendiri gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ya cons-nya juga cukup challenging gitu ya. Nah, untuk yang ya cons dan pros ini ya insya Allah di Korea itu cukup memenuhi kondisi-kondisi yang dikatakan oleh teman saya tadi ya, Behardi ini. Jadi dia memenuhi aspek rigorous, challenging, and new experiences. Gitu ya. Jadi udah nggak aneh kalau misalkan teman-teman misalkan sekarang jurusan let's say ya, misalkan kayak saya sendiri misalkan jurusan teknik material gitu ya. Nah di sininya itu diterimanya bukan di teknik material misalnya gitu ya, tapi di teknik kimia misalkan, atau tetap material tapi misalkan awalnya kita belajar material keramik gitu ya, terus begitu di sini jadi material logam misalnya, jadi pindah gitu ya. Itu tapi kalau kita melihatnya sebagai new experiences, itu insya Allah juga akan menjadi atau membuat kita jadi pribadi yang lebih baik, future self yang lebih baik. Oke. Yang kedua, jalan ninja yang kedua adalah selalu update teknologi, lalu sebar jaring ke seluruh penjuru. Jadi kalau kita mancing gitu ya, ya mancingnya itu sekarang udah pakai yang apa istilahnya tuh pukat harimau ya. Mungkin sekarang udah pakai pukat harimau plus artificial intelligence plus radar gitu ya. Pokoknya teknologi selalu kita update gitu ya. Tapi sama gitu ya, udah kita update, ya udah terus kita sebar ke seluruh penjuru gitu ya. Jadi jangan update doang tapi nggak dioptimalin, atau sebaliknya gitu ya, kita udah sebar kemana-mana tapi kita nggak update gitu ya. Jadi ya ikannya nggak dapat gitu ya. Nah, jadi itu yang kedua. Nah, jadi kalau mau kerja di Korea itu ada beberapa, sebenarnya nggak beberapa sih, standar ya. Jadi kita bisa gunain platform medsos seperti LinkedIn gitu ya, bahkan juga Twitter, dan beberapa website penyedia lowongan pekerjaan ya. Kalau di Korea ada Saramin, ada Job Korea, ada Highbrain, macam-macam gitu ya. Tapi mungkin 4 inilah yang paling utama. Dan memang kalau teman-teman sekarang buka juga ada aja gitu ya lowongan gitu ya. Sehingga memang update teknologi itu bisa dalam konteks mengupdate info-info penyedia lapangan kerja itu di mana aja. Jadi searching ini harus kuat, dan searching ini memang harus kita yang lakuin gitu ya. Ya kita nggak bisa nggak bisa menunggu orang lain ngasih tahu ke kita kan gitu ya. Jadi ya kita harus sediakan waktu untuk searching sambil juga memiliki atau meningkatkan skill kita like a boss ya. Jadi kayak ya pokoknya kebutuhannya apa atau di bidang itu kita udah jago lah gitu ya. Jadi minimal kalau nanti kepanggil dan kemudian diminta untuk menunjukkan skillnya, bisa lah gitu ya, menunjukkan kita bisa apa gitu ya. Dan juga dokumen. Nah, dokumen-dokumen ini memang banyak perintilannya ya. Jadi memang sebisa mungkin disiapin ya.
Satu yang paling sederhana adalah CV gitu ya. Ya, CV kita mungkin udah punya tapi mungkin perlu diupdate gitu ya. Atau CV udah punya tapi masih nggak sesuai dengan konteks gitu ya. Jadi misalnya kita mau lamar kerja gitu ya, tapi di CV-nya itu mencantumkan misalkan apa IP kita atau misalkan paper kita. Perusahaan mungkin nggak perlu itu gitu kan ya. Yang perlu-perlu aja gitu ya. Misalkan kita pernah ikut proyek apa, kita bikin apa dan seterusnya. Dan di LinkedIn ya, di LinkedIn itu juga ada fasilitas quick apply. Nah, quick apply itu cuma butuh CV doang. Jadi CV kita kalau udah siap, tinggal kita upload, terus kita kirimin deh, gitu ya. Dan apa namanya, pekerjaan pertama yang saya dapetin di Korea itu dari LinkedIn, gitu. Jadi tahun 2017 itu setelah saya lulus, iseng kan, update LinkedIn ya. Gitu. Nah, setelah saya update LinkedIn, saya baru tahu kalau di LinkedIn tuh ada apa namanya, ada fitur-fitur baru gitu ya. Itu yang saya maksud update teknologi tadi gitu ya. Mungkin di platform ini juga ada hal-hal baru yang kita baru tahu gitu ya. Nah, di LinkedIn itu ada fasilitas atau fitur jobs offered for you lah. Jadi kayak dia bisa menawarkan pekerjaan apa yang kira-kira cocok gitu ya dengan profil yang kita buat. Nah, alhamdulillah setelah update, nggak beberapa lama setelah itu muncul gitu si lowongannya. Wah, kayaknya pas banget gitu ya. Kita daftar dan alhamdulillah bisa dapat. Ya. Oke, kemudian yang terakhir ya, jalan ninja yang terakhir adalah sempurnakan ikhtiar lalu bertawakal kepada Allah. Kenapa? Karena setelah pekerjaan pertama yang selesai tahun 2019 itu, saya kan nyari lagi ya perusahaan tempat kerja yang berikutnya. Iya, hampir semuanya udah saya update. Si apa namanya, jaringnya juga udah kita sebar gitu ya. Ya, tapi apa namanya? Ya adalah 1-2 gitu ya interview, tapi kemudian mentok atau kemudian membutuhkan syarat misalkan bahasa Korea dan seterusnya. Nah, pekerjaan yang sekarang saya dapetin itu karena agak lucu sih. Jadi broadcast-nya itu hanya beredar di satu kampus tertentu, ya. Jadi bukan kampus saya, kampus yang lain. Dan kemudian teman dari suaminya dari teman istri saya. Jadi istilahnya kita ketemuan gitu ya, kita ketemuan. Nah kemudian ternyata ada info ini gitu ya. Nah ini saya sama si teman saya ini baru kenalan kan ya gitu ya. Tapi kalau istri dengan istrinya itu udah cukup lama lah. Gitu. Nah ketika ketika saya kenalan ya kita jelasin lah background kita dikit. Nah alhamdulillah ingat gitu, beliau ingat bahwa ya kurang lebih dari broadcast ini profil yang saya miliki itu cocok gitu ya. Jadi teman saya ini ngasih tahu istrinya ngasih tahu saya. Cukup panjang lah ini jalurnya. Tapi itu semua saya pikir tidak akan terjadi kalau kemudian kitanya juga diem aja gitu ya. Jadi kalau kita tadi nggak nyebar atau kita nggak apply kemana-mana, nggak akan muncul juga. Gitu ya. Sehingga ya tadi ya sempurnakan ikhtiarnya lalu bertawakal pada Allah gitu ya. Seperti itu, insya Allah. Oke, selamat berjuang ya. Harapan itu masih ada. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kan keren banget loh teman-teman. Ini suatu hal yang teman-teman cuma bisa dapat di forum-forum PKS Muda Mendunia. Jadi kayak life hack. Kalau kita bahasa kekiniannya itu life hack. Life hack kalau keluar negeri itu kayak gimana? Oke, nah ini kita buka sesi tanya jawab. Kalau nggak ada yang nanya jawab, teman-teman panitia udah nyimpan banyak pertanyaan sendiri nih. Ini kayak emang event yang request spesial dari teman-teman panitia nih kayaknya. Oke, teman-teman kita buka sesi tanya jawab 3 pertanyaan dulu. Jadi untuk 3 pertanyaan dipersilakan nih.
Oke, belum ada. Kalau belum ada, kalau gitu dari pertanyaannya teman-teman panitia dulu aja deh. Oke, bentar terus dulu ya. Oke, oh ini nih, aku mau nanya satu hal mungkin sebenarnya ini simpel sih pertanyaannya. Ini kan kalau di Korea sekarang beda waktunya 2 jam berarti ya, ya Mas ya. Itu Ya. posisinya kalau berarti kalau sekarang kan jam 22 sekian ya, hampir jam 23. Apakah di sana tuh udah malam banget gitu kan? Mungkin buat Mas Ajil juga Mas Nurhadi ini, apakah udah malam banget sama kayak jam 11 malamnya Indonesia? Atau kayak gimana suasananya? Silakan Pak Haji. Kebetulan ini sekarang lagi musim dingin, jadi kan musim dingin itu malam lebih panjang dibanding siang. Jadi kita baru terbit itu 7:30 pagi lewat, baru nongol matahari ya 7:30 lewat 5 lah. Terus maghribnya ya bahasa terbenamnya itu 5:30 kurang dikit itu, atau sekarang 5:30. Artinya malam lebih panjang. Jadi jam 11 sekarang tuh kayaknya udah lama banget malam ya itu rasanya. Iya. Ini masih agak mending sih kalau kayak di UK ya, yang lebih utara lagi itu jam 4 aja udah maghrib gitu ya. Terus jam 8 pagi baru terbit matahari. Jadi negeri yang agak ke utara dan 4 musim itu malamnya lebih panjang. Jadi tidurnya lebih lama. Oke. Nah, itu apakah mengurangi jam kerja atau jam beraktivitas? Atau sebenarnya tetap aja, cuman ya posisi udah lebih malam gitu aja. Nah, jam kerja Bang Nurhadi. Gimana jam kerja? Ya kalau dari sisi pekerjaan sih udah kebagi ke dalam shift ya. Misalnya shift pagi ya masih malam gitu kan. Dan karena memang rata-rata juga di dalam ruangan, jadi nggak terpengaruh sama dunia luar sebetulnya gitu ya. Jadi kadang-kadang pernah juga tuh pagi masuk gitu ya, terus harian di dalam gitu kan, lalu keluar-keluar udah gelap kan gitu ya. Jadi kayak nggak tahu waktu juga kadang-kadang gitu. Tapi ya tadi apa namanya untuk jam kerja sih nggak ada bedanya ya. Jadi karena dipakai sistem shift seperti itu. Kalau untuk perkuliahan, Bang Haji, Iya. Perkuliahan gimana maksudnya? apakah ada perbedaannya kalau pada saat musim-musim dingin ini? Gitu. Nggak ngaruh. Kalau misalkan ada kuliah jam 10 pagi ya jam 10 pagi. Mau musim duren kek, mau musim apa kek nggak ngaruh. Musim duren nggak ada ya di sini. Maksudnya ya 4 musim tadi ya nggak ada, nggak ngaruh. Cuma emang pernah sih saya ngerasain pas musim panas itu jam 6 sore itu masih terang benderang gitu ya, karena maghribnya itu jam 7 lewat gitu. Kayak gitu rasanya agak-agak beda. Tapi kalau overall sekarang kalau jam kuliah, pas lagi kuliah ya itu nggak ngaruh. Apalagi kalau teman-teman yang beasiswa di sini itu jangan ngebayangin kita ke kampus tuh pas kuliah doang, enggak. Terus abis itu di rumah aja enggak. Ya tiap hari kuliah kayak jam kerja Bang Nurhadi, misalkan dari jam 9 sampai jam 6 misalkan. Nah, kebetulan saya dapat profesor yang jam nge-lab-nya tuh agak fleksibel. Saya ambil jamnya yang sore ke malam gitu. Misalkan jam 3 sampai jam 9 atau jam 2 sampai jam 8 kayak gitu. Itu sih kebetulan dapetnya itu. Ada yang strict jam 9 sampai jam 6 gitu, atau jam 9 sampai jam 9 lagi gitu ya. Jadi ada yang nggak ngelihat matahari gitu, ada kasus-kasus kayak gitu. Tapi jarang ya. Ya, ngeliat matahari berasa inget game 4 dulu masuk kelas udah keluar bagi lagi gitu. Oke. Nah ini ada satu pertanyaan, tapi ini mungkin ada sedikit yang harus kita perjelas. Ini yang mau bertanya, biasanya kan beberapa beasiswa itu terkadang ada yang minta melampirkan LOA. Ini maksud LOA itu letter of acceptance gitu kah? Betul. Betul ya? Nah, apakah ada tips and trick nih menulis letternya agar bisa lolos seleksi? Dan apa aja yang harus dituliskan? Oh, jadi gini, letter of acceptance. Jadi dari itu kampusnya bukan ya? Nah, letter of acceptance itu dari
setahu saya ya pengalaman yang kalau yang basic professor itu dari profesornya, ya gitu. Namanya accept. Jadi pihak kampus atau pihak profesor Korea itu menerima calon student. Nah poinnya itu sebenarnya kalau kayak saya tuh saya cukup kirim email, ya saya mengenalkan diri, terus saya lampirkan ijazah sama transkrip, ya saya bilang saya kenalkan nama, terus background kuliahnya dulu apa, riset dulu di S1 apa gitu ya. Saya tertarik dengan riset yang profesor kerjakan di kampus Korea ini. Intinya itu. Ya, tapi secara teknis bahasa Inggrisnya sebenarnya udah banyak sih contoh di Google ya. Teman-teman bisa cari template-nya. Tinggal sesuaikan dengan kisah teman-teman tersendiri gitu ya. Jangan dikopas terus kirim, itu dipastikan gagal. Gitu. Jadi disesuaikan dengan kisah teman-teman masing-masing. Nah, terus jangan lupa grammar, biar nggak malu-maluin. Nah, tips dari saya, pakai aja grammarly.com misalkan gitu ya. Pakai yang premium gitu ya. Banyak tuh beli di Instagram gitu ya, 25.000 sebulan gitu ya. Itu supaya memastikan grammar teman-teman itu pasti korek gitu ya, secara standar di bahasa Inggris itu. Untuk memastikan aja. Tapi kalau teman-teman udah jago bahasa Inggris, nggak perlu ngelihat grammar, silakan, tafadhol. Itu tips singkat dari saya. Kenalkan teman-teman ke profesor. Nanti kalau dia oke, nanti dia akan memberikan LOE. Lalu dan seterusnya, biasanya tektok gitu ya. Kayak LOE, terus nanti itu dari LOE itu kita bisa bikin visa. Nah, dari visa bisa cus deh ke Korea itu ya. Kayak gitu. Singkat ceritanya gitu. Iya. Ini membahas tentang LOE dan juga profesornya nih Bang Haji. Ini pengalaman sedikit curhat gitu kan ya. Saya dulu termasuk orang yang mengejar KGSP gitu kan ceritanya. Ngejar KGSP, ngejar beasiswa, akhirnya ngejar KGSP, terus kedua nyoba di beasiswa profesor. Sempat nyoba waktu itu kebingungannya adalah nyari profesornya. Karena kan kita nggak tahu ya profesor di sana itu seperti apa, risetnya apa aja gitu kan. Sedangkan kita kan harus menyesuaikan apa yang kita mau riset dengan kondisi profesornya. Kalau tips trik mungkin dari Bang Aji juga Bang Nur Hadi, kira-kira gimana sih cara kita untuk tahu profesor ini yang punya riset yang sesuai dengan apa yang mau kita riset kayak gitu. Oke. Nah, gantian Bang Nur Hadi. Silakan. Ya, saya selalu bilang gini. Jadi yang paling penting adalah kita harus persiapkan mental kita dulu ya. Karena gini, kadang-kadang ketika kita kontak sama prof, apa yang kita mau itu lagi nggak bisa dipenuhi. Ya, misalnya kita kontak prof nih, kita udah tahu banget gitu ya, misalkan kayak saya lah gitu ya, mau belajar keramik gitu ya, saya mau belajar magnet misalkan gitu ya. Nah kemudian profnya juga belajar magnet. Kita kontak kan tentunya kan, Pak segala macam. Terus, aduh maaf nih, saya lagi nggak ada budget misalkan gitu. Tapi saya punya teman profesor yang lain misalkan gitu. Atau misalkan tetap bisa di lab saya, tapi nggak belajar magnet misalkan. Sekarang kamu belajarnya material untuk bikin semikonduktor misalnya, atau bikin chip. Nah kan itu kembali ke mental kita kan ya. Kita mau menerima kondisi yang seperti itu nggak gitu. Kita mau menerima kefleksibilitasan tadi nggak gitu. Kalau misalnya kita memang nggak siap, ya udah, karena kesempatan tuh nggak datang 2 kali ya. Misalkan kayak kita misalnya mau kekeh gitu ya, terus akhirnya kita nggak ambil apapun, ya udah lewat aja pasti itu gitu. Nggak akan ada ceritanya tiba-tiba profesornya ngontak, kemarin kamu kan nggak mau ya, kamu mau ini. Ada sih 1-2, tapi kemungkinan besar sih buat kebanyakan orang sih nggak kayak gitu ceritanya. Jadi pertama-tama siapin dulu mental supaya itu cerita yang bagus, itu cerita indah ya, itu cerita termasuk cerita nggak indah apa, kita ngirim profesor kagak dibalas-balas gitu ya, kirim lagi minggu depannya tetap nggak dibalas gitu ya, terus saya kita kirim sampai berbusa-busa bahkan gitu ya, tetap nggak ada balasan gitu kan ya. Dan itu sering banget kejadian, nggak hanya satu profesor gitu ya, banyak banget profesor yang sibuk banget sehingga dia nggak bisa liatin email kita satu-satu. Nah itu juga akhirnya ke life hack, gimana sih cara nulis subjek email yang benar atau subjek email yang menarik gitu kan ya. Ya udah teman-teman yang zaman sekarang kan lebih jago ya, kasih bintang kayak kasih kasih apa misalnya nama Bang Aji misalnya jadi 471 gitu ya.
Jadi angka pakai huruf, huruf pakai angka, gitu-gitulah. Dan itu memang dibolehkan ya dalam konteks untuk mendapatkan attention dari profesor. Cuman jangan lebay juga gitu kan. Kita kan lagi mau ngomong sama profesor. Jadi apa namanya? Supaya kita bisa atau tahu cocok gitu ya. Ya memang kita harus nyari sekali lagi gitu ya. Nggak akan ada yang kemudian ngasih tahu in detail kepada kita, Mas Pandu, yang Mas Pandu harus lakuin ini loh, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nggak akan ada gitu. Ya kalaupun ada, paling nanti Mas Pandu ditanya gitu ya, Wani Piro gitu kan. Kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita siapkan itu semua, kita cari, kita googling aja itu minimal ya. Jangan jangan malas lah buat googling ya. Dan kadang-kadang kita tuh merasa udah banyak googling gitu ya. Padahal ya masih minim banget gitu ya. Sehingga ya harusnya bisa kita gali terus gitu ya. Bahkan ya kalau misalnya sekarang teman-teman punya link gitu ya ke teman-teman di luar negeri gitu, teman-teman bisa tanya duluan gitu kan, atau misalkan kebetulan misalnya, oh Bang Haji ini ada di Kukmin juga nih ternyata nih profesornya gitu ya, bisa nggak tolong disamperin misalnya. Kalau memungkinkan sih kita lakuin juga gitu kan ya, untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Itu mungkin dari saya, Bang Haji silahkan tambahkan. Cukup sih, udah cukup lengkap nih dari Bang Nur. Intinya gali ya, jangan segan-segan untuk sering buka-buka google.com gitu. Terus ini sih paling tambahannya gini, teman-teman sekarang bisa kontak saya, bisa kontak Bang Haji, tapi tolong gitu ya kontaknya itu udah dengan pendahuluan yang matang gitu. Bukan jangan misalkan Bang Haji, saya kira-kira cocoknya ambil kuliah apa nih gitu kan. Atau saya cocoknya ambil beasiswa apa gitu kan. Ya udah kita nggak akan, ya kita bilang udah nggak cocok lah gitu. Jadi kemudahan yang kita berikan itu juga harus diimbangi dengan persiapan yang lebih matang gitu ya. Jadi lebih kita juga lebih enak, oh ini anak nih udah searching, udah tahu mau kemana gitu kan ya. Sehingga ketika kita mau arahkan juga udah jelas gitu kan. Nggak terlalu ngawang-ngawang lah. Ya nggak jarang juga ada tuh yang kontak terus tiba-tiba kayak gitu kan. Bang, kalau beasiswa yang cocok buat orang kayak saya apa gitu kan. Ya mana keteh gitu. Gimana ini, aduh kayak gitulah ya. Kira biro beasiswa gitu ya. Jangan sampai juga Mas Pandu tambahan. Misalkan Bang Haji, ya ini misalnya Mas Pandu kata saya, Bang Haji ini cocok gak jadi jodoh saya? Oh itu beda lagi, salah alamat. Kita bakal biro jodoh bro, sorry. Oke. Bisa. Umpan lambung ini, umpan lambung. Jadi masuk loh tadi, bisa langsung diambil loh. Kayak paham peluang nih Bang Haji ya kan? Langsung. Siap. Oke, jadi simpelnya adalah teman-teman harus lurusin niatnya gitu kan. Kalau benar-benar pengen mau ke luar negeri, khususnya ke Korea Selatan, ya udah peluang apapun yang ada saat itu dimaksimalkan gitu kan ya berarti ya. Dan tahu nih tujuannya apa. Jadi jangan sampai nggak ada persiapan tanya orang. Ya itu hidup teman-teman gitu ya. Jangan sampai menanyakan sesuatu yang kalian nggak perlu tanyakan ke orang lain. Oke, nah ini tadi terkait dengan koneksi tadi udah disinggung sama Bang Nur Hadi juga. Jadi teman-teman yang nanya nih Bang, dan nanyanya tapi lewat jalur belakang. Dan ceritanya gini, ini kan kebetulan kita bisa kenal dengan teman-teman dari PIP Korsel. Nah, khususnya ke Bang Haji dulu ya, apakah jika ke Korea nanti ada kemudahan jaringan nih Bang, dengan adanya PIP Korsel, dan kira-kira kita bisa nggak sih konsultasi dengan teman-teman PIP Korsel di sana? Kayak gitu. Ya bisa banget itu ya. Kita bisa buka hotline, ada nomor WhatsApp 24 jam per 7 ya, tiap hari ya. Ya dibalas kalau admitnya bangun ya dibalas. Ya jadi itu ada nomor admin di situ, dikelola oleh tim ya. Nanti tanya jawab dari situ, semua pertanyaan segala macam, konsultasi anytime. Jadi feel free, ya free of charge juga. Terus poinnya adalah kita sangat open buat teman-teman semua ya. Kita sangat happy kalau banyak teman-teman dari Surabaya atau dari Indonesia ya
yang banyak ke Korea, kita ada butuh regenerasi juga gitu ya. Gitu. Terus semakin banyak teman-temannya kemari, terus juga info, contribute ya, banyak nimba ilmu ya buat ngebangun bangsa kita juga ya, insya Allah gitu. Kita siapkan karpet merah insya Allah. Bah, Karpet merah dari gerbang Incheon ya, sampai ke Seoul berarti. Karpet merah ke Pasti. itu tes PCR dulu. Ya, ini satu hal yang mungkin teman-teman yang mungkin mau cari kerja nih, Bang Nur Hadi yang mau tanyakan. Ya. Tadi kan apa ya? Nah, saya merangkai redaksional kata dulu. Tadi kan dari Bang Nur Hadi ini daftar pekerjaannya di Korea Selatan nih. Nah, pertama yang mau teman-teman tanyakan itu, apakah pada saat mencari kerja itu posisi masih di luar Korsel? Terus kalau iya, itu gimana waktu prosedurnya? Enggak, semua kerjaannya saya dapat waktu saya di Korsel. Pasti Korsel. Nah, Ya. kalau pas Korsel gitu, apakah ada semacam apa ya? Bisa dibilang mungkin diskriminasi gitu kan? Antara calon pegawai yang dari Korsel atau yang bukan dari Korsel kayak gitu selama masa seleksi pegawainya gitu. Iya, apa namanya? Ya, pasti ada ya. Maksudnya kayak, misalnya ada 2 calon nih. Ada foreigner, ada orang Korea gitu ya. Secara singkat gitu ya. Pasti mereka akan mendahulukan yang Korea. Nah, makanya ketika kita dibandingkan seperti itu, ya tinggal profil kitanya masuk nggak nih memenuhi kebutuhan dia. Itu aja. Tapi maksudnya bahwasannya kita dinilai duluan lebih rendah atau di nomor 2 kan gitu ya, yang nggak usah dipikirin juga gitu. Nggak usah juga bilang-bilang, lu rasis lu gitu. Bukan kayak gitu. Jadi yang penting kita itu meningkatkan skill kita, meningkatkan added value kita gitu ya. Jadi biarkan kualitas yang berbicara gitu. Bukan masalah kita Korea atau bukan gitu. Jadi lebih ke ya fokus dengan apa yang kita punya dulu gitu ya. Yes. Oke. Karena gini ya teman-teman, kalau saya lihat sih sebenarnya orang kita sama orang Korea itu nggak jauh beda lah. Bang Haji juga mungkin di kampus juga gitu kan, mirip-mirip lah 11-12 ya. Yang suka main game yang main game gitu kan, yang suka malas-malasan yang malas-malasan gitu kan ya. Yang rajin ya 1-2 aja gitu, nggak dominan lah gitu ya. Tapi kan pertanyaan kita kan, kok bisa jadi negara maju gitu kan ya? Apa rahasianya gitu kan ya? Ternyata memang mereka itu punya apa ya, komitmen lah bahasanya gitu, kayak pokoknya kerjaan beres gitu. Jadi udah kerjaan beres ya udah, mau main game kayak mau tiduran kayak serah lah gitu pokoknya, tapi dia punya komitmen untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah kalau kita kan kadang-kadang kerjaan gak beres main game jalan terus gitu kan ya, kenapa gitu, wah lagi stres gitu, lagi segala macam ya, banyak kan ngelasnya gitu kan, tapi kerjaannya gak beres. Itu yang kalau yang saya lihat. Jadi di kerjaan itu juga udah kelihatan, misalnya kayak pagi gitu ya, pagi itu biasanya kalem gitu kan, santai, siang-siang juga pada santai, pada ngopi, pada apalah segala macam gitu ya. Nah begitu jam 4 ya kan kita pulang, bukan pulang, jam apa namanya, jam kerja berakhir lah ya, jam 6 kan ya. Nah 4 sampai 6 tuh tiba-tiba mereka kayak apa ya, kesetanan lah bahasa kasarnya gitu ya. Tiba-tiba wah apa namanya, nggak ada waktu gitu. Wah kayak blingsatan lah gitu segala macam. Dalam hati kan, ini orang dari pagi kan bisa dicicil ya kerjaan ya. Nah tapi dengan kultur seperti itu, mereka tuh kayak menjaga komitmen tadi gitu. Pokoknya begitu jam 4 fokus, kagak boleh tuh yang namanya main game, kagak boleh yang namanya ngobrol, pokoknya kerjaan harus beres saat itu juga. Nah kalau kita ikutin style mereka kan kayak kesel sendiri akhirnya ya, ini orang seharian gitu ya. Tapi ya begitulah, mungkin untuk mereka itu berlaku gitu ya, dan bisa jalan gitu ya. Tapi ya kalau orang kita belum tentu gitu kan. Ya gitu, lagi-lagi ada perbedaan budaya di situ. Yes. Power of kepepetnya baik banget berarti ya, Mas. Benar. Betul. Tambahan tuh Mas Pandu, itu dari sisi pekerjaannya, dari sisi kuliah juga begitu. Ya. Jadi profesor saya somehow
ketika ngasih kerjaan itu sebenarnya kan misalkan kerja nih deadline Jumat gitu ya, kerjaan Jumat. Suatu ketika pernah dia sebenarnya bisa ngasih hari Senin atau Rabu gitu ya, tapi dia ngasih hari Kamis gitu, harus kelar Jumat. Dia nggak ngasih napas bro buat kita bro, kayak gitu. Itu pernah juga deadline Jumat dikasih Senin, tiap hari diminta update terus gitu ya, tiap hari disuruh ini berulang-ulang aja ngupdate ya tiap sore gitu, kayak gitu. Itu salah satu budaya yang oh gini yang bikin Korea maju toh, kayak gitu ya. Jadi mereka ya tanda kutip workaholic, memang somehow demen banget bermalam-malam di lab gitu ya, pada usia mereka udah pada tua ya gitu ya. Jadi mereka menghindari gabut ya, gitu. Gabut is not my life ya. Tapi kalau kita mungkin susah maju karena gabut is my way, susah aja gitu. Ya buat introspeksi aja sih. Ini bukan berarti general ya. Tapi dulu lah ya. Introspeksi buat kita. Gak bisa ngebayangin sih Bang, itu deadline sehari bikin jurnal ya. Teller lah itu, bikin jurnal sehari. Oh. Oke, nah ini tadi udah nyinggung masalah culture nih Bang. Culture-nya kan pasti beda banget ya dari kita di Indonesia, apalagi khususnya Muslim gitu kan. Dengan teman-teman di Korea Selatan. Saya belum pernah ke Korea Selatan Bang, tapi drama Korea sudah saya konsumsi banyak sekali gitu kan. Dan itu culture kan lihat dari drama Korea. Yang pertama, mereka sangat sering sekali minum. Gitu kan. Kayak jadi satu culture untuk minum bareng teman kantor, minum bareng teman kuliah, nanti pergaulan mereka sehari-hari. Sama yang kedua, lebih ke mungkin religinya kan. Kan setahu saya nggak banyak tuh orang yang percaya atau punya satu ritual peribadatan sendiri di Korea. Nah, kalau kehidupan dari Bang Nur Hadi dan juga Bang Aji sendiri di kota masing-masing, itu seperti apa nih terkait dua hal ini? Terkait budaya mereka yang mungkin minum dan sebagainya, sama peribadatan. Bang Aji hilang. Mungkin Bang Nur Hadi dulu nih, Bang Aji ini ya. Lempar. Ya baik, pertama masalah minum ya. Masalah minum itu juga kembali ke orangnya ya. Jadi secara umum memang Korea itu kan konsumsi alkohol yang 3 besar kali ya. 10 besar lah let's say ya di dunia ya. Tapi untuk individunya juga tetap aja ada yang senang minum, ada yang nggak senang minum gitu ya. Atau ada yang sekedar hanya budaya lah ya, budaya misalkan kita bilangnya hesik ya. Hesik itu kayak dinner setiap 1 semester misalkan gitu ya. Ya untuk mengeratkan kekompakan dan seterusnya bla 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 gitu ya. Ya kita harus punya standing point yang jelas dari awal gitu, bahwa kita Muslim dan kita memang nggak bisa minum gitu ya. Terus gimana dong? Biasanya kan kayak gitu. Wah, terus gimana dong? Karena menurut mereka keberhasilan salah seorang tim leader gitu ya, itu ketika bisa mengajak semua orang untuk datang di acara itu. Jadi kayak kerjaan nggak terlalu penting, tapi kayak respect saya dinilai direspeki, aduh bahasanya aneh banget. Saya dinilai dihormati oleh anak buah saya ketika semuanya datang di acara itu. Jadi kayak aib lah ketika ada yang nggak datang. Gitu. Nah, ketika saya nggak bisa, sebenarnya kan saya nggak bisa datang ya. Nah, terus tapi kan dia, wah, ntar kalau dia nggak datang kan saya berarti reputasi menurun nih. Ya udah, akhirnya kita nego kan. Ya udah, kamu bisa makan apa gitu kan? Saya bisa makan seafood gitu kan. Oh, seafood ya. Ya udah, nggak apa-apa. Ya udah, akhirnya begitu. Paling ketemunya di sana. Meskipun di seafoodnya nanti juga tetap ada minum-minumnya kan. Nah, di situ kita juga harus punya standing point. Saya makan ikannya aja ya. Nih masalah minumnya saya nggak ikutan. Jadi kita paling pas mereka ya cheer gitu kan ya, tang gitu lah. Ya, paling kita ya gitu. Atau ya udah nggak usah ikut begituannya. Paling kita minum air putih. Udah kelar, udah. Kita juga memahami lah, menghormati mereka ya. Jadi kita datang begitu acara. Karena itu beronde-ronde ya, nggak hanya satu ronde ya. Ada satu tempat udah kelar, pindah lagi, minum lagi, terus ya begitu sampai entahlah sampai ada yang mabuk to the max gitu kali ya, kayak gitu. Nah, kemudian untuk keperibadatan itu juga sama, kita harus dari awal ngasih tahu bahwa kita ya Muslim, kita setiap hari sholat 5 waktu, tapi di kerjaan itu kemungkinan besar 2 lah ya, zuhur asar, atau kadang-kadang sampai maghrib juga, dan sholat Jumat.
Itu harus jelas disampaikan dari awal bahwa kita perlu izin di hari Jumat terutama untuk sholat. Gitu ya. Karena kan di sini mungkin ya jam 1 lah ya, jam 1 sampai setengah. Kan istirahat 12 sampai 1 tuh. Nah, jadi biasanya 1 atau sampai setengah 2 tuh baru selesai kan sholat Jumatnya. Itu juga harus kita sampaikan. Dan itu juga problem karena apa kayak kok kita dapat kok dibolehin sih ibaratnya kayak gitulah. Untuk apa namanya, untuk izin dari kerjaan. Kalau misalnya ada yang nggak senang kan ya semua bisa dimasalahin ya. Tapi ya kita udah bilang dari awal bahwa kita untuk masalah ibadah, bukan untuk tanda kutip main-main lah gitu ya. Jadi itu juga kita sampaikan. Ya alhamdulillah sih, maksudnya misalkan kayak saya di kantor gitu ya. Pokoknya kata si bos itu, oke, pokoknya kamu boleh melakukan ibadah itu gitu ya, selama tidak terlihat oleh orang lain. Jadi pintar-pintar kita lah, mau di sholat di loteng kek, mau sholat di kontainer kek, pokoknya cari tempat yang aman lah gitu ya, yang memenuhi tadi syarat dari yang ditentukan gitu ya. Atau ya di perusahaan saya yang pertama saya dikasih ruangan gitu ya, udah kamu sholat di sini gitu. Jadi sangat apa namanya beragam, dan insya Allah harus dari kitanya dulu yang mulai gitu ya, harus kita dari yang mulai, Pak, saya seorang muslim, saya perlu untuk sholat, jadi saya mohon untuk bisa difasilitasi. Gitu. Begitu kita nggak bilang, begitu kita nggak menganggap itu satu hal yang penting, udah lewat, dia juga nggak akan nanya-nanya. Maksudnya kayak, kamu muslim ya, kamu harus sholat ya, nggak ada ceritanya kayak gitu. Ya, jadi harus kesadaran sendiri untuk izin lah di awal. Yes. Dan kadang-kadang banyak yang nggak apa ya, kayak entarlah saya wait and see dulu gitu ya. Misalnya masalah makanan juga, masalah ya makanan ya. Juga kadang-kadang wait and see dulu segala macam ya telat gitu ya, ketika nanti udah sampai ke berjalan terus kemudian ketemu hal-hal beginian jadi bingung gitu kan, jadi apa? Susah lah untuk bisa menjelaskan. Oke, terima kasih banget untuk hari ini, jelas banget. Ya. Dari Bang Aji ada yang mau ditambahin? Ya, betul banget. Kondisinya ya overall sama ya. Jadi kita pernah project bareng, jalan sama profesor itu ya. Terus dia beli makanan siang biasa ya. Bayangin teman-teman, beli pizza yang wanginya luar biasa, ya. Kebayang dong ya, pizza gitu ya. Tapi pizzanya nggak bisa kita makan, bro. Pizzanya daging babai. Masalahnya itu, sekalipun ada yang sayur, dia jadi satu kotak sayur nih, pizza apa namanya, pizza ini, dia ada sayur, ada babi, sayur babi, gitu. Nggak bisa. Even lagi, kalaupun ada pure sayur semua, tapi kejunya bermasalah, ya nggak bisa kita makan. Dia sama tercampur kandungan zat. Jadi di sini challenge tinggal di Korea nih bagi teman-teman yang Korean freak ya, buat Muslim yang harus jadi catatan pertama itu makanan halal susah, kedua ibadah susah itu. Makanan halal susah tadi kurang lebih udah disampaikan Mas Nur, sama ya, di lingkungan kuliah juga sama. Lingkungan ibadah kita masjid jarang, sekali ada masjid yang beneran masjid itu 8 kilo ya, butuh 40 menit, 45 menit naik bus ke kereta. Terus dengar azan itu sangat langka gitu ya. Jadi teman-teman itu bersyukurlah yang tiap hari dengar azan 5 kali sehari. Wah, luar biasa, nikmat, bro. Coba di Korea, itu dengar azan seminggu sekali aja belum tentu, 11 kali itu. Saya dengar azan pas lagi ngisi di itu ya Masjid Singgil ya, itu baru enak gitu ya, baru dapat feel ibadah. Tapi selama ini ya itu, kebanyakan sholat munfarid, kebanyakan. Atau jamaah paling sama anak istri, anak yang masih bocah-bocah. Itu kehidupan ibadah di sini, jadi challenge-nya begitu. Jadi teman-teman yang ibadahnya mudah di Indonesia tuh bersyukur. Jadi dapat sanctuary-nya ya, dapat suasananya. Nah, di sini susah kayak gitu. Itu ya challenge-nya bagi yang mau ke Korea gitu. Oke, terima kasih Bang Haji dan juga Bang Nur Haji. Ini sharingnya paket lengkap banget teman-teman, dari cara kalau mau dapat beasiswa ke sana, cara kerja seperti apa, sampai culture dan life hack-nya kayak gimana, ini udah lengkap. Nah, karena kita juga sudah ada di penghujung acara, jadi saya pertama mengucapkan terima kasih banget nih Bang mewakili teman-teman panitia, Bang Haji juga Bang Haji. Terima
kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Yang kami paham di sana 11 gitu kan, tapi masih mau menyempatkan waktu untuk sharing-sharing sama kita. Oke. Nah, di akhir ini mungkin teman-teman bisa bantu foto bersama. Ya, ada teman-teman Siap. panitia mungkin bisa dibantu foto bersama. Siapa yang mau foto? Oke, biar saya foto. Teman-teman bisa mungkin dinyalain kameranya. Ya. Oke, hari ini partisipan terbanyak, 27 orang partisipan. Oke, udah mau dinyalain kameranya teman-teman. Kita tunggu ya hitungan ketiga, kalau nggak ada kita cekrek ya. Oke. Ini ke YouTube nggak Mas Pandu? Nanti diusahakan Mas. Jadi ini siap. masih kami rekam, nanti kami usahakan untuk share ke YouTube. Iya, buat kenang-kenangan. Oh, siap. Oke, udah teman-teman, ada yang mau on-cam lagi? Oke, cukup ya. Kalau gitu, saya beri posenya. 1, 2, 3. Oke, bentar, save dulu. Oke, yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Nah, oke, udah cukup teman-teman. Senyumnya boleh ya, boleh dikembalikan seperti semula. Boleh dilipat lagi. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bang Aji, untuk Bang Nur Hadi atas waktunya dan ilmunya. Ini kita nggak bisa dapat seperti ini kalau nggak di acara-acara PKS Muda Mendunia. Jadi teman-teman kalau ada yang penasaran nih sama kehidupan teman-teman muslim di luar negeri seperti apa, bisa pandangi terus pengumuman dari kami karena kita akan keliling dunia nih. Kita keliling dunia, di setiap bulan pasti ada 1-2 yang sharing untuk share pengalamannya. Oke. Sebentar. Oke, bentar. Ya, jadi terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir. Mohon maaf tadi kita mulainya sangat terlambat karena ada kesalahan teknis. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih juga sudah mau menunggu. Nah, mari kita tutup acara PKS Muda Mendunia Jalan Ninja meraih beasiswa dengan kerja di negeri K-pop. Wah, ini memang jadi gelap. Kita tutup acara pada malam hari ini dengan mengucap istighfar dan doa untuk majelis. Saya Pandu Pratama, mewakili teman-teman yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf misalnya kalau ada kesalahan dan juga salah kata. Sampai bertemu di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.